Assalamualaikum sahabat. Kisah ini akan membuat kita semua berpikir dua kali sebelum bertindak buruk terhadap orang lain, terutama kepada mertua yang seharusnya kita hormati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di tengah perbukitan yang hijau dan persawahan luas, hiduplah seorang wanita renta bernama Mbok Sarmi. Ia bukan sekadar nenek tua biasa. Kehidupannya penuh dengan kisah yang jarang ditemui. Tubuhnya telah melewati puluhan tahun cobaan dan kesulitan hidup, membuat wajahnya dipenuhi keriput sebagai tanda perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Rambutnya yang dulunya hitam pekat kini telah memutih sepenuhnya, terurai panjang seperti benang-benang, kapas yang diterpa angin. Seiring dengan bertambahnya usia, tubuhnya yang dulu kuat kini mulai melemah, tetapi ada satu keajaiban yang mengguncang seluruh desa. Mbok Sarmi, seorang wanita berusia 70 tahun, tengah mengandung. Kehamilannya yang hampir memasuki bulan, ke-9 menjadi buah bibir di desa, karena tak seorang pun dapat memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dokter yang memeriksanya pun hanya bisa menggelengkan kepala, tak mampu menemukan penjelasan medis yang masuk akal. Desa tempat Mbok Sarmi tinggal memang bukan desa besar, tetapi masyarakatnya hidup dengan penuh kebersamaan. Rumah-rumah tradisional, berjajar rapi, dengan atap yang masih terbuat dari genting tanah liat. Beberapa rumah bahkan masih menggunakan dinding anyaman bambu, termasuk rumah Mbok Sarmi sendiri. Rumah itu kecil dan sederhana, hanya terdiri dari 3 ruangan utama, ruang tamu yang juga berfungsi sebagai tempat tidur, dapur kecil dengan tungku kayu bakar, serta ruang ibadah yang menjadi tempatnya berdoa dan mengadu kepada Allah. Meski terlihat sederhana, rumah itu penuh dengan kenangan, menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang panjang. Namun, sejak kehamilannya menjadi perbincangan, banyak tetangga yang mulai melihatnya dengan pandangan aneh, seolah-olah Mbok Sarmi adalah makhluk yang berbeda dari mereka. Siang itu, matahari bersinar terik, menyapu seluruh desa dengan hawa panas yang menyengat. Udara terasa berat, angin berembus pelan membawa aroma tanah kering yang menguap karena terik mentari. Burung-burung yang biasanya ramai berkicau kini memilih berteduh di dahan pepohonan. Sementara anak-anak desa yang biasa bermain di halaman rumah lebih memilih berdiam diri di dalam ruangan. Namun, di tengah cuaca yang menyengat itu, ada satu tempat yang tetap terasa sejuk. Rumah kecil Mbok Sarmi. Meskipun hanya terbuat dari anyaman bambu dan beratapkan genting tua, rumah itu memberikan keteduhan yang berbeda, seakan menyimpan energi yang menenangkan di dalamnya. Mbok Sarmi, seperti biasanya, tak terganggu oleh panasnya hari. Dalam kesunyian rumahnya, ia tengah bersiap untuk melaksanakan sholat zuhur. Berwudu dengan air yang ia tampung dalam kendi tanah liat yang selalu ia jaga kebersihannya. Setelah selesai berwudu, Mbok Sarmi berdiri di atas sajadah lusuhnya. Mukena putih yang sudah bertahun-tahun menemaninya ia kenakan dengan penuh kelembutan. Meski telah lama usang dan warnanya tak secerah dulu, mukena itu tetap menjadi bagian penting dari hidupnya. Setiap lipatan kainnya menyimpan cerita tentang doa-doa yang ia panjatkan, tentang tangisan dalam sujudnya, dan tentang harapan yang tak pernah ia lepaskan. Saat ia mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir, sinar matahari yang masuk melalui celah jendela menyinari wajahnya yang penuh ketulusan. Suasana rumahnya yang sepi membuat suara lembutnya terdengar jelas, melantunkan doa-doa yang menjadi penguat hatinya. Setiap gerakan rukuk dan sujudnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena perutnya yang membesar membuatnya harus lebih berhati-hati dalam bergerak. Dalam setiap sujudnya, bibirnya terus bergetar melantunkan doa. Ia memohon perlindungan kepada Allah, memohon agar kehamilannya diberi kelancaran, agar anak yang dikandungnya lahir dengan selamat, dan agar ia diberi kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang akan datang. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa usianya yang sudah renta mungkin tak akan mampu bertahan lama setelah melahirkan. Namun, ia tetap percaya pada kehendak Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki tujuan. Di luar rumah, daun-daun pohon kelapa bergoyang pelan, seakan ikut berdoa bersama Mbok Sarmi. Hari itu,
Meskipun dunia di luar begitu panas dan keras, di dalam rumah kecilnya ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki keyakinan kuat dalam hatinya. Namun, ketenangan yang menyelimuti rumah itu mendadak terusik oleh suara langkah kaki cepat yang menghentak lantai bambu. Seorang wanita dengan wajah cantik namun berselimut amarah melangkah masuk ke dalam rumah dengan kasar. Wati, menantu. Mbok Sarmi adalah seorang perempuan berusia 20 tahun dengan rambut hitam pendek yang sedikit bergelombang. Ia mengenakan pakaian rumah berwarna hijau, tetapi ekspresinya yang gelap membuatnya terlihat jauh dari kesan lembut. Sejak menikah dengan anak semata wayang Mbok Sarmi, Bayu, Wati selalu merasa ada jarak antara dirinya dan mertuanya. Hubungannya dengan Mbok Sarmi tidak pernah akrab, bukan karena wanita tua itu jahat, tetapi lebih karena Wati merasa kehadiran Mbok Sarmi hanya menjadi beban di rumah ini. Apalagi sekarang, ketika Mbok Sarmi yang seharusnya menikmati masa tuanya, justru membawa berita yang tak masuk akal. Ia sedang mengandung. Bagi Wati, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat. Kenapa nenek itu masih di sini? Sudah tua, lemah, dan sekarang malah hamil, dasar pembawa sial. Gerutu Wati dalam hatinya sambil berjalan menuju dapur. Tangannya yang ramping, tetapi penuh tenaga menggenggam erat sebuah ember besar yang berisi air cucian piring kotor. Ia baru saja selesai mencuci piring, tetapi kemarahannya terhadap Mbok Sarmi membuat semua yang ia lakukan terasa melelahkan. Setiap kali ia melihat wanita tua itu dengan perut yang membesar, ia merasakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah 70 tahun bisa hamil? Apakah itu kutukan? Apakah itu tanda bahwa rumah ini telah dikutuk oleh sesuatu yang tak terlihat? Pikiran-pikiran gelap mulai memenuhi kepalanya, membuatnya semakin kesal. Ia tidak peduli apapun alasan di balik kehamilan Mbok Sarmi. Yang jelas, ia tidak ingin wanita itu terus tinggal di rumah ini. Dengan kasar, Wati meletakkan ember cucian di sudut dapur, lalu melangkah mendekati ruang tengah di mana Mbok Sarmi masih khusyuk dalam sholatnya. Dari celah mukena putih yang berkibar lembut, ia bisa melihat punggung rapuh wanita tua itu bergerak pelan dalam rukuk dan sujudnya. Napasnya terdengar tenang, seolah tak terganggu oleh keberadaan menantunya yang sedang memandangnya dengan kebencian. Wati menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Sejak Mbok Sarmi tinggal bersamanya, ia merasa segalanya berubah. Bayu, suaminya, semakin sering menghabiskan waktu di luar kota untuk bekerja, meninggalkannya sendiri dengan seorang ibu mertua yang semakin hari semakin menyita perhatiannya. Aku yang seharusnya menjadi wanita utama di rumah ini. Aku yang seharusnya diperhatikan, bukan dia. Pikirnya dengan getir. Namun, di balik kebenciannya, ada ketakutan yang diam-diam menghantuinya. Wati mulai merasa bahwa kehamilan Mbok Sarmi bukan sesuatu yang biasa. Ia sering mendengar suara aneh di malam hari, seperti suara desisan halus yang berasal dari dalam kamar Mbok Sarmi. Kadang-kadang, ia juga melihat bayangan aneh melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa. Wati bukanlah orang yang mudah percaya pada hal mistis, tetapi hatinya mulai dipenuhi kegelisahan. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kehamilan Mbok Sarmi? Apakah ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat? Ia mulai bertanya-tanya, tetapi ketakutannya membuatnya semakin enggan mendekati wanita tua itu. Di dalam sujudnya yang panjang, Mbok Sarmi seakan bisa merasakan tatapan penuh kebencian yang diarahkan kepadanya. Ia tahu, Wati tidak pernah benar-benar menerimanya dalam rumah ini. Ia tahu bahwa menantunya merasa terganggu dengan kehadirannya, dan ia tidak bisa menyalahkannya. Tidak ada yang bisa memahami keadaan yang ia alami saat ini. Bahkan dirinya sendiri pun tak sepenuhnya mengerti mengapa tubuhnya masih bisa mengandung di usia senja. Namun, yang ia tahu pasti, ada kehidupan di dalam dirinya yang harus ia lindungi. Tak peduli bagaimana orang lain memandangnya,
Tak peduli berapa banyak yang menolak kehadirannya, anak dalam kandungannya tetaplah anugerah. Sambil mengusap perutnya yang membesar, Embok Sarmi menutup sholatnya dengan doa panjang, memohon perlindungan bagi bayi yang akan segera lahir ke dunia yang penuh kebencian ini. Dengan mata yang dipenuhi amarah, Wati berjalan mendekat ke kamar mertuanya, yang pintunya terbuka sedikit. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena rasa takut, tetapi karena amarah yang semakin membakar dadanya. Setiap hari ia harus melihat sosok Renta itu dengan wajah penuh keriput dan tubuh lemah yang seharusnya tidak lagi menjadi beban bagi siapapun. Dan sekarang, wanita itu justru hamil, sesuatu yang seharusnya mustahil. Wati tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa Embok Sarmi seperti kutukan yang terus menghantui hidupnya, merebut perhatian suaminya, membuatnya merasa terpinggirkan di rumahnya sendiri. Ia menggenggam ember berisi air cucian kotor lebih erat, lalu melangkah masuk. Di dalam kamar kecil itu, Embok Sarmi masih bersujud, bibirnya komat-kamit melafalkan doa dengan khusyuk, seolah tak menyadari kehadiran Wati yang berdiri di belakangnya. Amarah Wati semakin mendidih. Kenapa dia masih ada di sini? Kenapa dia tidak pergi saja? Pikirnya dengan penuh kebencian. Tanpa pikir panjang, dengan sekuat tenaga ia mengangkat embernya tinggi-tinggi dan biur, air kotor itu tumpah membasahi tubuh Embok Sarmi yang masih dalam posisi sujud. Mukena putih yang tadi bersih dan suci kini berubah kecoklatan, bau, sabun dan sisa makanan menyebar di udara. Tetesan air mengalir dari wajah dan rambutnya yang panjang, membasahi lantai bambu yang mulai berderik karena tekanan tubuhnya. Sesaat, suasana menjadi hening. Embok Sarmi tidak langsung bergerak. Tubuhnya terasa kaku, dingin menyelimuti kulitnya, dan hatinya seolah berhenti berdetak untuk beberapa saat. Ia baru saja selesai memanjatkan doa, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi jawaban yang ia terima adalah siraman air penuh penghinaan. Dengan perlahan, tubuh Rentanya mulai gemetar. Napasnya memburu, bukan karena marah, tetapi karena kekecewaan yang begitu mendalam. Ya Allah, ujian apalagi ini? Batinnya lirih. Ia berusaha bangkit dengan susah payah. Tangan kurusnya mencengkeram, kain mukena yang basah dan menempel di kulitnya. Astagfirullah, Wati! Apa yang kamu lakukan? Serunya dengan suara bergetar. Embok Sarmi berusaha duduk tegak, tangannya memegangi perutnya yang membesar, merasakan gerakan kecil dari bayi yang masih ada di dalamnya. Ia menggigil kedinginan, bukan hanya karena tubuhnya basah kuyup, tetapi juga karena rasa takut yang kini mulai menyelimutinya. Matanya yang sayu menatap wajah menantunya yang tampak tak menyesal sedikit pun. Sejak awal, ia tahu bahwa Wati tidak menyukainya, tetapi ia tidak pernah menyangka kebenciannya akan sampai sejauh ini. Apakah aku benar-benar tidak diinginkan di rumah ini? Pikirnya sedih. Ia mencoba mengulurkan tangannya ke arah Wati, berharap setidaknya ada sedikit belas kasihan di hati wanita muda itu. Tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan penuh kemarahan dan kebencian. Aku bosan lihat kamu di rumah ini. Kau hanya beban, ini rumahku, dan aku tidak mau kau di sini. Bentak Wati dengan suara nyaring, matanya menyala penuh kebencian. Tubuhnya sedikit bergetar karena emosi yang meluap-luap, tetapi ia tidak peduli. Baginya, Embok Sarmi tidak lebih dari penghalang dalam hidupnya. Bayu bahkan jarang pulang karena dia sibuk mencari nafkah, dan aku yang harus menghadapi semua ini sendirian. Aku muak. Lanjutnya dengan nada semakin tinggi. Nafasnya memburu, dadanya naik turun karena emosi yang tak bisa ia bendung lagi. Matanya menatap Embok Sarmi dengan kebencian yang semakin dalam, seolah wanita tua itu adalah sumber dari semua penderitaannya. Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi. Aku tidak peduli kau mau tinggal di mana, asalkan bukan di sini. Embok Sarmi menatapnya dengan penuh kesedihan. Air matanya bercampur dengan air cucian yang menetes dari wajahnya, membuatnya sulit membedakan mana air yang berasal dari siraman Wati dan mana yang berasal dari hatinya yang remuk. Nak, aku ini ibu dari suamimu. Apa salahku?
Suaranya lirih bergetar, memohon sedikit belas kasihan dari wanita yang sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Namun, Wati tidak peduli. Baginya, Mbok Sarmi hanyalah beban, seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Perutnya yang membesar justru membuatnya semakin merasa muak. Kenapa dia harus tetap hidup? Kenapa dia tidak mati saja? Pikir Wati dalam hati, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Salahmu? Salahmu adalah tetap hidup. Dengan kasar, Wati mendorong tubuh tua itu hingga terjatuh ke lantai. Mbok Sarmi mengerang kesakitan, tangannya mencengkeram perutnya yang terasa nyeri. Ia mencoba menarik napas, tetapi rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Wajahnya menegang, matanya melebar saat ia merasakan sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Ya Allah. Bayiku. Batinnya panik. Rasa sakit itu begitu kuat, lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mbok Sarmi berusaha bangkit, tetapi tubuhnya tidak lagi mampu menahan beban yang ada di dalamnya. Ia hanya bisa meringkuk di lantai, menggigit bibirnya menahan sakit yang semakin lama semakin menusuk. Wati hanya berdiri di atasnya, menatapnya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Hatinya telah mengeras, dan ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak ada yang menyaksikan kejahatan Wati saat itu. Tidak ada mata manusia yang melihat kebengisan yang baru saja ia lakukan terhadap mertuanya sendiri. Tidak ada saksi yang bisa melaporkan bagaimana ia telah menyiram dan mendorong seorang wanita tua yang sedang mengandung hingga terjatuh ke lantai dalam kesakitan. Namun, jauh di luar sana, di tempat yang jauh dari desa kecil itu, Bayu, suaminya yang berusia 35 tahun, sedang sibuk bekerja. Ia telah meninggalkan rumah sejak pagi, seperti yang selalu ia lakukan. Tugasnya sebagai pekerja lapangan di proyek pembangunan kota membuatnya sering bepergian dan jarang berada di rumah. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana istrinya memperlakukan ibunya sendiri, bagaimana wanita yang telah melahirkannya harus hidup dalam ketidakberdayaan dan penghinaan di rumahnya sendiri. Mungkin jika ia ada di sana, semuanya akan berbeda. Mungkin jika ia melihat sendiri kekejaman yang baru saja terjadi, ia akan menghentikannya. Namun, takdir telah menuliskan jalan yang berbeda. Dan meskipun tidak ada manusia yang menyaksikan perbuatan Wati, langit dan bumi tidak pernah buta. Langit dan bumi menyaksikan segalanya. Tuhan tidak tinggal diam melihat kezaliman ini. Saat Wati berdiri di atas tubuh Mbok Sarmi yang menggeliat kesakitan, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya sendiri. Udara di sekelilingnya terasa berubah. Suasana rumah yang tadinya hanya dipenuhi oleh keheningan yang mencekam kini, seolah-olah dipenuhi oleh energi yang tidak kasat mata. Sesuatu yang besar, sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Wati merasakan tubuhnya mendadak, panas yang membakar dari dalam. Seolah ada api yang merambat di setiap pembuluh darahnya, mendidihkan seluruh isi tubuhnya. Ia tersentak, jantungnya berdegup cepat, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Rasa sakit itu semakin lama semakin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terhuyung mundur sambil mencengkeram dadanya dengan kedua tangan. Apa yang terjadi padaku? Wati terengah-engah. Matanya melebar saat melihat tangannya sendiri mulai gemetar hebat. Tetapi, rasa sakit itu tidak berhenti di sana. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rasa panas itu semakin menjadi-jadi, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Wati merasakan lehernya mulai terasa aneh. Sesuatu di dalamnya bergerak, berdenyut, dan meronta-ronta, seolah-olah ada makhluk lain yang berusaha keluar dari tubuhnya. Ia memegangi tenggorokannya, berusaha bernapas, tetapi semakin ia mencoba, semakin terasa seakan tenggorokannya membengkak dan menyesakkan. Dikiwa, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi padaku? Jeritnya panik, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Ia berusaha berdiri, tetapi lututnya terasa lemah. Dalam kepanikannya, ia berlari ke arah cermin tua yang tergantung di sudut ruangan.
Namun, saat ia melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin, ia membeku. Matanya melebar ketakutan. Wajahnya masih wajahnya, tetapi lehernya mulai berubah. Perlahan-lahan, sesuatu yang panjang menjulur dari bawah dagunya, memanjang seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tulang dan dagingnya seakan melar, merenggang melebihi batas wajar. "Tidak!" Wati menjerit histeris, tetapi suaranya terdengar semakin aneh. Suara manusiawi yang biasanya keluar dari mulutnya kini mulai bercampur dengan suara lain, suara desisan panjang yang menyerupai ular. Ia mengintip cermin itu dengan ketakutan, tetapi horornya belum selesai. Cerak! Suara mengerikan terdengar dari dalam tubuhnya. Lehernya terus memanjang dan terus memanjang. 1 meter, 2 meter, hingga akhirnya tubuhnya pun ikut berubah. Kulitnya yang sebelumnya halus kini mulai berubah kehijauan, bersisik kasar seperti reptil. Ia merasakan kakinya mulai melebur menjadi satu, merayap dan menyatu membentuk sesuatu yang panjang dan menjijikkan. Kakinya telah lenyap, yang tersisa hanyalah ekor panjang yang menggeliat di lantai. Ia mencoba meraih wajahnya sendiri, tetapi jari-jarinya kini terasa berbeda. Kuku-kuku mulai memanjang, mengeras seperti cakar. Wajahnya sendiri masih memiliki bentuk manusiawi, tetapi sisanya bukan lagi manusia. Ia kini adalah sesosok makhluk lain, setengah manusia, setengah ular. "Tidak!" Jeritan Wati menggema di dalam rumah kecil itu, tetapi kini suaranya telah berubah sepenuhnya. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia, melainkan desisan panjang yang menusuk telinga. Ia menggeliat di lantai, berusaha meraih sesuatu untuk menopang dirinya, tetapi tubuh barunya tidak lagi memungkinkan ia untuk berdiri seperti biasa. Ia merayap, menyeret dirinya sendiri dengan kedua tangannya yang masih berbentuk manusia, tetapi bagian bawah tubuhnya kini hanya bisa melata di atas lantai. Ia mencoba menyangkal kenyataan ini, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Hukuman telah jatuh padanya. Tuhan telah membalas kezalimannya dengan bentuk yang paling mengerikan. Ia kini bukan lagi manusia. Ia telah menjadi siluman, makhluk terkutuk yang hanya ada dalam legenda-legenda menakutkan. Para tetangga yang mendengar, jeritan itu segera berlari ke rumah Bayu dan Wati. Suara melengking yang tidak biasa itu menusuk keheningan siang yang terik. Beberapa orang yang sedang beristirahat dari pekerjaan sawahnya, ibu-ibu yang tengah menjemur pakaian, hingga anak-anak yang bermain di halaman rumah mereka, semuanya terhenti seketika. Mereka saling berpandangan dengan raut kebingungan sebelum akhirnya bergegas menuju sumber suara. "Ada apa? Ada apa?" teriak seorang pria tua yang ikut berlari bersama rombongan warga lainnya. Rumah Bayu bukanlah rumah yang sering bermasalah, tetapi jeritan yang baru saja terdengar begitu mengerikan, begitu tidak wajar, seolah bukan berasal dari manusia. Dalam hitungan detik, beberapa warga telah sampai di depan rumah itu. Pintu yang terbuka lebar mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan di hati mereka. Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang siap untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Begitu mereka melongok ke dalam rumah, pemandangan yang terhampar di hadapan mereka membuat darah mereka seakan membeku. Di hadapan mereka, seekor ular, raksasa berwarna hijau dengan kepala manusia sedang menggeliat kesakitan. Ukuran tubuh makhluk itu tidak masuk akal. Panjangnya hampir memenuhi ruangan. Sisiknya yang berwarna hijau tua tampak berkilauan di bawah cahaya matahari yang menyorot. Masuk dari jendela. Namun, yang paling mengerikan adalah kepalanya. Itu masih kepala seorang manusia, kepala seorang wanita, dan wajahnya, wajah Wati. "Astagfirullah, itu Wati?" Salah seorang warga berteriak histeris, tangannya menutup mulutnya dengan gemetar. Beberapa wanita langsung mundur, sebagian menjerit ketakutan, sementara yang lainnya jatuh terduduk karena lutut mereka terasa lemas. Wati, atau makhluk yang dulunya adalah Wati, menggeliat di lantai,
kedua tangannya yang masih menyerupai, manusia berusaha mencakar lantai kayu dengan putus asa. Matanya yang membelalak penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, air matanya mengalir deras di pipinya yang masih berbentuk manusiawi. Tolong aku. Suaranya parau, bergetar antara rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Tetapi, yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia sepenuhnya. Desisan panjang menyertai setiap kata yang ia ucapkan, membuat suara itu terdengar semakin mengerikan di telinga siapapun yang mendengarnya. Mbok Sarmi hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia masih duduk di lantai, tubuhnya yang lemah berusaha menopang diri dengan tangannya yang gemetar. Pakaian sholatnya masih basah oleh air cucian yang tadi disiramkan oleh menantunya sendiri, tetapi ia tidak lagi memedulikannya. Matanya hanya terarah pada makhluk di depannya, wanita yang selama ini telah menyiksanya, menghinanya, mengusirnya, dan kini mendapatkan balasan yang tak bisa lagi dihindari. Ada begitu banyak emosi yang bergejolak dalam hatinya. Ia ingin merasa marah, ingin membenci, ingin mengutuk, tetapi hatinya terlalu lelah untuk merasakan itu semua. Yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam. Sungguh, Tuhan telah menunjukkan keadilannya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, pelan, "Inilah balasan Allah untuk orang yang zalim." Kata-kata itu begitu lirih, hampir seperti bisikan. Namun, di ruangan yang dipenuhi keheningan, mencekam, setiap orang yang ada di sana bisa mendengarnya dengan jelas. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menatap pemandangan di depan mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara ketakutan, keterkejutan, dan keinsafan, bahwa keadilan Tuhan adalah sesuatu yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Sejak saat itu, tak ada yang tahu kemana Wati pergi. Malam setelah kejadian itu, warga desa berbondong-bondong ke rumah Bayu untuk menyaksikan sendiri apa yang telah terjadi. Namun, saat mereka tiba kembali di rumah tersebut, makhluk yang dulunya adalah Wati telah menghilang. Tidak ada jejak sisiknya, tidak ada bekas tubuhnya yang raksasa, seakan ia lenyap begitu saja ke dalam kegelapan malam. Beberapa orang berspekulasi bahwa Wati telah melata ke dalam hutan, mencari tempat di mana ia bisa bersembunyi dari manusia, menjauh dari dunia yang dulu ia kenal. Ada yang percaya bahwa ia masih mengendap di sekitar desa, mengawasi dalam diam, menunggu kesempatan untuk kembali. Namun, tidak sedikit pula yang berkata bahwa ini adalah akhir dari segalanya, bahwa Wati telah benar-benar menghilang selamanya, membawa dosa dan penyesalannya ke dalam kegelapan yang abadi. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang wanita yang berubah menjadi ular hijau menjadi legenda di desa itu. Orang-orang mulai menceritakannya kepada anak-anak mereka, menjadikannya sebagai peringatan bahwa kezaliman selalu berakhir dengan kebinasaan. Sementara itu, Bayu akhirnya pulang ke rumah beberapa hari setelah kejadian itu. Begitu ia tiba di depan rumahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa berat, seolah menyimpan duka yang tak terucapkan. Tidak ada suara Wati yang biasanya menyambutnya. Dengan cemberut, tidak ada bau masakan yang biasa menguar dari dapur, hanya ada kesunyian yang menggantung di udara. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam rumah, dan di sanalah ia melihat ibunya. Mbok Sarmi duduk di atas dipannya, terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Mukanya yang penuh keriput tampak lebih tirus, matanya yang teduh memancarkan kelelahan, yang tak hanya berasal dari fisiknya, tetapi juga dari jiwanya. Bayu merasakan hatinya remuk seketika. Ia jatuh berlutut di hadapan ibunya, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Bu, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak tahu semua ini terjadi. Aku telah gagal sebagai anak." Ishak tangisnya pecah, bahunya bergetar menahan rasa bersalah yang telah menghantuinya sejak mendengar kabar tentang kejadian mengerikan di rumahnya. Mbok Sarmi tersenyum lemah, meskipun air matanya ikut mengalir. Dengan susah payah, ia mengangkat tangannya yang kurus dan menyentuh kepala anaknya dengan penuh kasih sayang.
Sudahlah, nak. Katanya pelan, suaranya selembut angin yang berhembus di malam yang sunyi. Semua sudah menjadi kehendaknya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Jangan biarkan ini menjadi beban yang menghancurkanmu, tetapi jadikan pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bayu terisak semakin keras. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi di hadapan ibunya, semua kata terasa sia-sia. Ia hanya bisa merasakan betapa dalamnya luka yang telah terukir, betapa banyaknya dosa yang telah dibiarkan terjadi tanpa ia sadari. Hari-hari berlalu, dan meskipun luka itu masih terasa, hidup terus berjalan. Mbok Sarmi akhirnya melahirkan anaknya, seorang bayi laki-laki yang lahir dengan selamat. Bayu bersumpah untuk menjaga ibunya dan adiknya yang baru lahir, menebus segala kesalahannya dengan menjadi anak yang lebih baik. Rumah yang dulu penuh dengan kegelapan kini perlahan kembali diterangi oleh cahaya harapan. Warga desa pun mulai melupakan ketakutan mereka, meskipun legenda tentang Wati tetap menjadi kisah yang dikenang turun-temurun. Namun, di malam-malam tertentu, saat angin berhembus pelan dan suara-suara dari hutan terdengar lebih jelas dari biasanya, ada yang bersumpah mendengar desisan halus, seakan seseorang masih mengawasi dari kegelapan. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan yang lebat, sepasang mata berkilau hijau menyala dalam kegelapan. Sebuah desisan panjang terdengar, menghilang, di antara pepohonan yang bergoyang diterpa angin malam. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik, terutama kepada orang tua dan mertua. Jangan sampai kita mendapatkan azab yang pedih akibat kedurhakaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.